Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah, BP 181054-2016, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Baik, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang analisis faktor. Sebelum saya lanjut pada video kali ini, saya mohon kepada teman-teman untuk bantuannya like, comment, share, and subscribe. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu analisis faktor. Nah, apa sih analisis faktor itu? Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan korelasi antara berbagai indikator yang diteliti. Jadi analisis faktor ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mampu menjelaskan korelasi dari faktor-faktor yang ada, bagaimana dia mampu menjelaskan korelasi yang ada di berbagai indikator yang diteliti. Nah, selanjutnya tujuan utama dari analisis faktor ini adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor. Dalam multivariat, analisis faktor dalam multivariat tergolong dalam analisis interdependensi, di mana seluruh set yang memiliki hubungan interdependen diteliti. Apabila berada dalam satu kelompok, maka variabel tersebut memiliki korelasi yang tinggi. Apabila berada di kelompok yang berbeda, maka variabel tersebut memiliki korelasi yang rendah. Nah, proses dalam analisis faktor ini yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua yaitu menyusun matriks korelasi, yang ketiga yaitu ekstraksi faktor, yang keempat yaitu merotasi faktor, yang kelima yaitu interpretasikan faktor, yang keenam yaitu pembuatan faktor scores, yang ketujuh yaitu pilihan variabel surrogate. Nah, analisis faktor ini ada dua. Yang pertama PCA atau analisis komponen utama. PCA ini adalah suatu teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Nah, kemudian CFA adalah analisis faktor konfirmatori. CFA ini adalah suatu teknik analisis faktor di mana secara a priori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui atau dipahami sebelumnya, maka dibuat sejumlah faktor yang akan dibentuk, serta variabel apa saja yang ditentukan yang termasuk ke dalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah pasti tujuannya. Nah, kemudian kriteria dari MSA menurut Santoso tahun 2002 yang pertama yaitu MSA sama dengan 1. Ini bermakna dapat diprediksi tanpa kesalahan variabel lain. Kemudian MSA besar sama dari 0,5. Ini bermakna variabel masih bisa dianalisis dan diprediksi lebih lanjut. Kemudian MSA kecil dari 0,5. Ini bermakna variabel ini dapat dieliminasi untuk tidak disertakan dalam analisis faktor. Jadi penelitian apabila MSA kecil dari 0,5, penelitian harus dihentikan dan dieliminasi. Kemudian kita masuk kepada mengolah studi kasus menggunakan SPSS. Berikut ialah pengolahannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada mengolah analisis faktor menggunakan SPSS. Di sini pada aplikasi Excel saya sudah membuatkan sebuah data, yang mana data ini mengenai tentang seorang mahasiswa semester akhir ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Solo. Di sini saya memiliki ada 25 responden atau sampel dengan jawaban 5 item pertanyaan kuesioner tentang
P1 yaitu kendala, P2 yaitu ketanggapan, P3 yaitu keyakinan, P4 adalah empati, dan P5 adalah berwujud. Nah, data ini, pada data Excel ini kita copy, kemudian kita masuk kepada aplikasi SPSS. Pada data view, di sini kita paste. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk kepada variable view. Pada kolom name, yang pertama kita ganti dengan P1, kedua P2, kemudian P3, kemudian P4, dan P5. Desimal, kita ganti semuanya dengan 0. Nah, pada label, pada P1 kita buat kendala. Pada P2 kita buat ketanggapan. Pada P3 kita buat keyakinan. P4 kita buat empati. Dan P5 kita buat berwujud. Nah, setelah ini, setelah kita mengisi pada variable view, kemudian kita ambil pada menu analyze. Analyze, kita pilih dimensi kita ambil analyze, kemudian kita ambil data reduction, kita ambil faktor. Nah, kemudian tampil kolom dialog seperti ini. Kemudian pada P1 hingga P5 kita masukkan kepada variabel seperti ini. Kemudian kita pilih kolom deskriptif. Kemudian kita centang initial solution, KMON Berlitz test of sphericity, kemudian anti-image, and then continue. Kemudian kita ambil pada kolom extraction, kemudian kita centang unrotate vector solution, script load, correction metric, ini, kemudian continue. Selanjutnya kita ambil kolom pada kolom rotation, kita pilih Varimax, kemudian rotate solution, kemudian continue. Nah, selanjutnya kita ambil kolom scores, kita ambil save as variable, kita pilih regression, kemudian continue. Selanjutnya, oke. Nah, ini adalah output dari faktor analisis. Kemudian kita akan menganalisis output ini. Pertama, kita akan menganalisis pada tabel KMO and Berlitz test. Pada tabel ini, jika nilai KMSE lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai KMSE sebesar 0,681 yang ini, berarti besar dari 0,50, dan nilai Berlitz test of sphericity atau sigmanya sebesar 0,008 atau kecil dari 0,05, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat pertama. Kemudian kita menganalisis pada anti-max metric. Nah,
Perhatikan pada bagian anti-image correlation yang ini. Pada tabel tersebut ada seperti huruf A yang ini yang saya tunjuk dengan kursor ini. Itu menentukan adalah tanda untuk MSA atau Measure Sampling Adequacy. Diketahui nilai MSA dari masing-masing yang diteliti adalah pada kendala sebesar 0,693, ketangkapan sebesar 0,721, keyakinan 0,659, kemudian empati 0,657, kemudian berwujud sebesar 0,657. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSA harus besar dari 0,50. Dari hasil di atas, diketahui bahwa nilai MSA untuk semua variabel yang diteliti adalah besar dari 0,50. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi. Jadi, pada analisis faktor anti-image matrix ini, persyaratannya terpenuhi karena setiap variabelnya memiliki MSA-nya besar dari 0,50. Kemudian kita akan menganalisis pada tabel communalities yang mana pada extraction ini terdapat sebuah nilai kendala sebesar 0,688, ketanggapan 0,643, keyakinan 0,704, empati 0,735, dan berwujud 0,735. Yang mana pada nilai ini berarti besar dari 0,50, yang berarti bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Nah, kemudian kita masuk kepada menganalisis tabel Total Variance Explained. Pada tabel ini, nah berdasarkan tabel Total Variance Explained, pada bagian initial eigenvalue, maka ada dua faktor yang dapat terbentuk dari 5 variabel tadi. Dari 5 variabel yang dianalisis, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue harus lebih besar dari 1. Nilai eigenvalue komponen 1 sebesar 2,293 atau besar dari 1, maka menjadi faktor 1 dan mampu menjelaskan 45,870% variasi, sedangkan nilai eigenvalue komponen 2 yaitu sebesar 1,211 atau besar dari 1, maka menjadi faktor 2 dan mampu menjelaskan 24,228% variasi. Jika faktor 1 dan faktor 2 dijumlahkan, maka mampu menjelaskan 70,098% variasi. Nah, nilai total komponen yang 3, 4, 5 ini tidak dihitung sebab nilai eigenvalue komponen 3, 4, dan 5 kecil dari 1, maka tidak menjadi faktor. Maka yang pada komponen 3, 4, 5 ini tidak menjadi faktor karena nilai eigenvalue-nya kecil dari 1. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis pada tabel. Nah, pada tabel atau gambar scribble ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue besar dari 1. Ini besar dari 1, besar dari 1. Kemudian dari gambar scribble di atas ada 2 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue besar dari 1, yaitu yang pada titik ini dan titik ini. Kemudian maka pada titik ini bahwa ada 2 faktor yang dapat terbentuk. Kemudian kita akan menganalisis pada tabel komponen metrik
menunjukkan nilai korelasi antara hubungan antar masing-masing variabel, maka dari output ini dapat terlihat bahwa variabel kendala yaitu nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,767 dan korelasi dengan faktor 2 sebesar 0,315. Untuk variabel yang lainnya, cara memaknainya sama seperti variabel kendala, seperti ketanggapan pada korelasi dengan faktor 1 contohnya sebesar 0,711 pada faktor 2 sebesar 0,222. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis pada tabel rotate komponen metrik yang mana pada tabel ini kita dapat menganalisis, kita berikan contohnya satu yaitu pada variabel kendala. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 yaitu sebesar 0,351 dan faktor 2 sebesar 0,751. Karena nilai korelasi faktor 2 besar dari faktor 1, maka variabel kendala termasuk kelompok variabel faktor 2. Jadi untuk sama dengan variabel lainnya cara membacanya. Jadi kesimpulannya, jika setiap variabel itu mana yang besar korelasinya terhadap setiap faktor, maka kendala tersebut masuklah ke dalam faktor tersebut. Nah, kemudian kita akan menganalisis pada tabel komponen transformation matrix. Pada komponen 1, nilai korelasinya adalah sebesar 0,735 dan pada komponen 2, nilai korelasinya yaitu sebesar 675. Berarti yang pada komponen 1 ini besar dari 0,5 dan komponen 2 korelasinya sebesar 735 yaitu besar dari 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Sedikit, pada layar yang data view ini ada nanti namanya VAC1 underscore 1, VAC2 underscore 1, yang mana pada VAC1 underscore 1 adalah faktor skor dari faktor 1 dan variabel VAC2 underscore 1 adalah faktor skor dari faktor 2. Nah, baiklah sekian pengolahan data analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit ilmu dari pengolahan data ini. Baik teman-teman, sekian video saya pada kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan video saya pada kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, karena kesalahan hanya berasal dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jika tidak perlu keluar rumah, tetap di rumah saja dengan kondisi dan situasi saat seperti ini. Mari kita bantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona dengan kita tetap di rumah saja. Baik, sekian video saya Putri Aisyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.